Biasanya saya kalau berangkat dari rumah memang habis beres-beres di rumah dulu. Biasanya ngasih makan ternak ayam. Biasanya setelah selesai makan ternak ayam langsung ya otomatis karena mau berangkat jauh minimal harus biasanya tuh ya minum lah dong kalau nggak sarapan. Kalau nggak sempat sarapan minum. Dan juga tergantung cuaca. Kalau cuaca misalnya kelihatannya mau hujan, otomatis ya ditunda dulu berangkatnya. Cuma untuk kebiasaan tiap hari biasanya jam 7 atau sebelum jam 7 udah berangkat, Pak. Sehari-hari itu nggak mesti juga, karena kan tergantung yang namanya ikan di lahan seluas ini ya tergantung. Kalau musim airnya waktu naiknya pertama 2-3 hari itu biasanya musim kena, Pak. Tapi kalau udah airnya nggak naik lagi artinya bertahan, nggak tambah dalam lagi, itu biasanya ikan kurang. Biaya hidup ya yang namanya kita hidup yang jelas asalkan kita pandai bersyukur, insya Allah walaupun sedikit dapat ya artinya disyukuri. Yang sedikit cukup, banyak juga kadang dibilang cukup, dibilang lebih ya asalkan kita pandai bersyukur, insya Allah rezeki yang didapat bermanfaat, berberkah itu aja. Dulu saya kan asli dari Krasel, Margasari. Nah, setelah tinggal di Berengbengkel, setelah berkeluarga, punya anak 1, menetap di Berengbengkel. Ya alhamdulillah masyarakat di Berengbengkel mempercayakan kepada kita pribadi untuk merawat masjid, istilah bahasa jadi kaum di masjid. Nah, dari sana pada awalnya melihat anak-anak di Berengbengkel untuk semangat belajar ngaji itu sebenarnya tinggi. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Untuk ngajar ngaji saya ikhlas lillahi ta'ala, bahwa saya pun berniat tidak akan memungut sepeser pun dari orang tua santri yang mau belajar. Alhamdulillah selama kita ngajar anak ngaji, sebagian sudah ada yang khatam Al-Quran, bahkan sesudah dari anak-anak sampai kemarin juga dari orang tua yang memang sama sekali buta aksara. Nah, berkeinginan juga ingin belajar, makanya waktu kemarin itu saya atur untuk anak-anak yang ikra dari habis sholat zuhur. Nah, untuk yang selanjutnya berikutnya kemarin yang sudah Al-Quran supaya tidak campur baur, tidak mengganggu yang lain. Nah, saya usulkan kembali di habis sholat asar. Kemudian yang untuk ibu-ibu dikasih waktu habis sholat isya. Nah, di situ untuk waktunya juga nggak terikat waktu, Pak. Yang namanya saya sambil nyari ikan ya. Nah, kebetulan kalau saya pulang nyari ikan pas waktu sebelum zuhur, artinya anak-anak setelah sholat zuhur ngaji. Nah, kalau saya pulang ke rumah sesudah sholat zuhur, terkadang kalau memang waktunya sudah habis untuk ikrat itu terpaksa harus istirahat dulu. Harapan kita waktu pertama mengajarkan ngaji kepada anak-anak kemarin, melihat dari semangat anak-anak ngaji begitu tinggi. Artinya kan kalau sudah bisa baca Al-Quran, bisa ngaji, otomatis kemarin yang mereka nggak tahu apa-apa jadi tahu, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya mereka bergelut di lingkungan, artinya kan ngaji juga ibadah kan. Nah, otomatis mereka yang
kurang begitu mengerti cara bergaul, akhlak sama orang tua. Kemarin sempat kita ajarkan kalau mau berangkat ngaji yang biasanya kalau bahasa Banjar aku ikam, artinya kita terapkan jangan lagi harus ulun pian, artinya hormat sama orang tua. Artinya di situ mudah-mudahan dengan adanya walaupun sedikit yang kita ajarkan, artinya membangun akhlak ke depannya. Itu aja harapan yang paling utama. Mudah-mudahan nanti yang anak-anak yang sudah ngajar mengaji yang dulunya artinya dari musala ke musala, dari masjid, dari rumah ke rumah, artinya siapa tahu ke depannya nanti artinya sesudah kita generasi yang akan datang, anak-anak itu memang benar-benar artinya ada tempat yang memang khusus untuk mereka belajar dan memang khusus ada pengajarnya. Misalnya ke depannya ada setingkat misalnya madrasah, itu otomatis kan perlu guru, walaupun guru yang ada dipakai, tapi itu artinya tuh banyak sedikit nanti harus ada biaya. Yang memang benar-benar keluar dari hati nurani kita untuk mengajarkan ilmu yang ada kita miliki, artinya memang benar-benar ikhlas, artinya tanpa mengharapkan apapun. Nah di situ makanya kita harus sambil kerja nyari ikan buat belanja anak istri. Nah makanya di situ untuk sementara memang belum ada kepikiran untuk membangun madrasah kita yang ngajar nanti ada yang gaji, nggak sampai ke sana. Kita bukan munafik dengan keadaan, kita memang perlu biaya untuk hidup. Tapi karena selama masih bisa kita cari dalam bekerja, artinya ilmu yang diterapkan, diajarkan supaya benar-benar murni lillahi ta'ala. Mereka adalah hamba-hamba Allah pilihan yang telah mengajarkan Al-Quran di daerah yang begitu terpencil. Kita berharap masyarakat muhsinin, orang-orang yang berkecukupan bisa membantu mereka sehingga dakwah Al-Quran, dakwah Islam terus berjalan di bumi pertiwi ini. Ustadz-ustadz di daerah yang jauh dari perkotaan, apalagi seperti ini, daerah Bereng Bengkel ini, umumnya sosok mereka itu tulus. Sehingga ketika pertama ketemu dengan sosok, misalnya kemarin kita sosok Ustadz Mahmud, itu yang terbayang dalam hati kami adalah jiwa keikhlasan. Sosok yang penuh dedikasi, yang rasanya kami sendiri malu melihat diri saya. Kemarin kita sempat berdiskusi dengan anak-anak sini. Wah, luar biasa. Dengan keterbatasan yang ada, saya tanya satu persatu, kamu punya cita-cita apa? Saya pengen jadi dokter. Masya Allah. Satu lagi, saya harus kuliah. Kamu? Saya SMA cukup. Loh, kenapa harus SMA? Teman-teman kamu kan sampai dokter. Iya, saya ingin bekerja dulu, membantu orang tua dan membiayai kuliah saya. Masya Allah. Ini kan, aduh, nangis rasanya dengar gitu tuh. Dan akhirnya saya bilang ke mereka, kita berjanji ya, kita berjanji. Saat ini kita ketemu, 10 tahun yang akan datang kita akan buktikan bahwa ketika kemauan kalian kuat, maka jalan akan terbuka. Itu seperti mahfudhat yang kita pelajari. Idza sadaqal azmu wadhaha sabil. Ketika kemauan, tekad kuat itu benar-benar ada, maka jalan akan terbuka lebar. Memang forum pelayan Al-Quran didirikan untuk berkhidmat
kepada Al-Quran. Segala khidmat, segala pengabdian kepada Al-Quran itu yang kita akan berikan. Contoh, kita sudah berbuat memberikan mushaf wakaf kepada pesantren-pesantren tahfidz. Sekarang ini kita ingin memotret dan ingin mengapresiasi para pengajar Al-Quran dimanapun, terutama di daerah-daerah pedalaman ini. Coba bayangin, kita kemarin menyusur sungai, danau yang rawa yang begitu luas itu, menyusur bersama seorang guru Al-Quran, Ustadz Mahmudin di desa Berengbengkel, Palangkaraya ini, semata-mata ingin tahu apa sebetulnya yang dilakukan keseharian beliau ini. Nah, kita ingin memberikan apresiasi kepada guru-guru Al-Quran di sini. Dan dimanapun, guru-guru yang ada di pedalaman di Indonesia banyak sekali. Mungkin nanti kita ke Sulawesi, Irian, Sumatera, dan lain-lainnya, yang bahkan di Jawa pun masih ada daerah-daerah terpencil yang itu jauh dari pantauan masyarakat umum. Dan kita akan data mereka dalam sebuah laporan pertanggungjawaban yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga muhsinin ketika menitipkan donasinya, infaknya, kita bisa laporkan secara detail, disalurkan kemana saja. Ya, itulah yang bisa kita lakukan sebetulnya. Dan ini saya kira kecil lah, langkah kecil, usaha kecil. Tapi kita berharap bahwa Allah menerima dan menjadi manfaat, berdampak yang besar. Mungkin bisa menginspirasi lembaga-lembaga yang besar, bahkan mungkin pemerintah yang harusnya mengapresiasi ini.